Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alaz zalimin al mu'tadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabin alim wa tudkhiluna ila daril khulud wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh jaa bidinil islam la yaqbalullahu dinan siwa salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, pada waktu yang mulia dan diberkahi ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat, masih mengaktifkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menggerakkan, mampu menghadapkan keinginan kita untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat itu terus bertahan sampai akhir kehidupan kita di dunia ini dan berbuah miftahul jannah di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat baginda besar yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan terus-menerus kita berupaya membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya berselawat kepada beliau, terutama pada hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tak tahu mana di antara amalan yang bisa kita lakukan di dunia ini yang menghantarkan kita kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala perbuatan kebaikan, amal kebaikan yang kita usahakan di dunia ini diawali dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu kecil nampaknya, mudah-mudahan membawa kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan kepada kita kasih sayangnya dan juga kemudahannya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, tetaplah kita juga meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa lama kita hidup di dunia ini, apapun yang kita kumpulkan dalam kehidupan ini, semua itu tidak ada arti, tidak ada nilainya kalau itu semua tidak berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kebaikan kita, aktivitas hidup kita di dunia ini itu lahir dari nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul menjadi bekal kita untuk menempuh perjalanan yang amat panjang nantinya setelah kita berpisah dengan kehidupan yang sementara lagi fana ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu, ambillah oleh kamu bekal di dalam kehidupan dunia ini. Fa inna khairaz zadit taqwa." Karena sesungguhnya bekal yang paling terbaik seorang hamba di dunia ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat, para tamu undangan Allah yang berbahagia. Di dalam khutbah yang singkat ini, pada hari ini hari Jumat, bertepatan pada bulan yang dimana terjadi peristiwa besar yang dalam kehidupan, dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana peristiwa besar itu merupakan peristiwa dan juga menjadi momen terpenting bagi umat Islam dimanapun mereka berada, untuk mengingat kembali bagaimana peristiwa besar yang Allah hadiahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita, bagaimana mengatur kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang Allah hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kita lihat dalam sejarah kehidupannya, dalam memperjuangkan keimanan seluruh umat manusia di dalam kehidupan ini, beliau menempuh, merasakan berbagai macam aral rintangan, bahkan harta benda beliau dihabiskan agar umat manusia ini mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihabiskanlah seluruh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihabiskan seluruh potensi hidupnya agar umat manusia ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dalam berdakwah, dalam mengajak umat manusia ini kepada ajaran tauhid, beliau tidak menginginkan adanya income di dalam dakwah beliau. Bahkan beliau mengeluarkan seluruh harta yang dia miliki untuk memperjuangkan hidayah agar masuk di dalam hati anak manusia ini. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, maka di dalam sejarah sering kita dengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, membuktikan, membawa sahabat-sahabatnya untuk tak menjadikan dakwah sebagai tempat mereka bergantung hidup. Beliau mengajarkan agar para sahabat rela menghabiskan hidupnya untuk dakwah, sehingga mereka tak takut mati, tak takut seluruh aral rintangan yang mereka hadapi dalam mengajarkan hidayah kepada umat manusia ini. Kemudian darah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengalir kepada para ulama-ulama kita, yang mana mereka tulus membimbing umat ini agar mereka taat dan tunduk kepada pencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah rekam tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang telah mengisra mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hambanya
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkahi sekelilingnya. Agar apa? Agar kami, kata Allah, menampakkan kepada hamba-hamba kami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu hal yang ingin kita sampaikan di dalam khutbah yang singkat ini, yaitu tentang salat. Tentang salat yang dihadapi oleh umat Islam pada hari ini, yaitu tentang pandangan mereka tentang salat. Kita harus paham dan harus tahu bahwa salat adalah identitas seorang muslim, identitas masyarakat muslim. Salat adalah kebutuhan kita. Salat adalah kepentingan kita. Salat adalah kunci keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan salat secara tidak langsung, orang yang menghindar dari salat, berarti dia secara langsung atau secara tidak langsung untuk menghindar bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita muncul rasa malas, muncul rasa berat untuk melaksanakan salat, saat itu kita harus sadar, saat itu ketika berupaya untuk menghindari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya salat ini bagi kehidupan kita secara pribadi, secara keluarga, secara masyarakat sosial, dan kehidupan kita bersama sangat penting. Sampai-sampai perintah tentang salat ini Allah Isra Mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menginginkan betul apa makna salat dalam kehidupannya, berarti dia akan berusaha insyaallah untuk menggali apa yang dimaksud dengan salat. Kepentingan siapa tentang salat itu? Apakah kepentingan Allah terhadapnya ataukah kepentingan hamba terhadap Rabbnya? Makanya salah satu hamba Allah yang soleh mengatakan bahwa katakanlah kepada pekerjaanmu, sesungguhnya aku memiliki salat yang harus aku kerjakan. Makanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika datang panggilan salat, terutama salat 5 waktu, dia tampakkan seluruh kepentingan dunia ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada hal yang paling besar di sisi Allah dari amal seorang hamba di dunia ini kecuali salat. Apapun yang kita miliki di dunia ini, jabatan yang tinggi, harta melimpah ruah, dan seluruh yang kita miliki di dunia ini, nikmat-nikmat Allah berikan, namun kita masih keras hati kita untuk mendirikan salat, masih menganggap salat adalah bagian dari pekerjaan orang-orang yang soleh, yang kita tak terikat dengan itu. Na'udzubillah. Maka akan keras kehidupan yang kita hadapi, hati kita akan menjadi keras. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, pentingnya salat ini dalam kehidupan kita maka tampak jelas di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang salat ini. Ada salah satu hal yang harus kita menjadi catatan kita berkaitan dengan salat ini, yaitu kita hidup di dunia ini
tak terlepas dari berbagai kesalahan, berbagai dosa yang kita lakukan. Bahkan kalau andaikan kita berbuat seperti apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dahulu, orang-orang soleh dahulu, mereka ketika melakukan kesalahan, mereka ambil paku, mereka tokokkan di dinding. Asal melakukan kesalahan, dia ambil paku, tokokkan ke dinding. Semakin banyak nampak kesalahan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang soleh dulu. Bandingkan dengan diri kita sekarang ini, sudah berapa banyak hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, bimbingan-bimbingan Allah, petunjuk-petunjuk Allah dan petunjuk Islam yang kita hindari, yang kita langgar, yang kita tak peduli. Makanya salat merupakan salah satu amal yang paling terbaik dalam menghapus kesalahan kita yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Makanya dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW mengatakan bahwa salat 5 waktu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini ibarat seseorang yang mandi dan di depan rumahnya ada sumur atau kolam, yang mana dia setiap hari 5 kali 5 waktu dia mandi di situ. Apakah masih tersisa kotoran yang ada pada badannya? Begitulah ibarat solat 5 waktu, fardu 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ihfazu, jagalah solat kita kaum muslimin rahimakumullah. Ajak anak-anak kita, ajak saudara-saudara kita, ajak keluarga kita, ajak masyarakat kita bersemangat untuk mendirikan solat. Jangan sampai masjid yang kita bangun, hari ini kita banyak juga mendengar masjid-masjid yang dibangun di tengah-tengah kaum muslimin. Tujuannya mungkin mencari pandangan sosial, namun pada intinya salah satu dibangunnya masjid di tengah-tengah kaum muslimin adalah agar umat manusia mau sama-sama bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada fungsi yang lain. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, insyaallah kalau masalah salat ini diperhatikan betul oleh umat Islam, khususnya diperhatikannya dalam pribadinya, dalam keluarganya, dalam masyarakatnya, bersama-sama membangun masyarakat yang nampak identitasnya melaksanakan salat, insyaallah segala urusan yang kita hadapi dalam kehidupan ini akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, keutamaan dan kepentingan salat ini tak cukup hanya sebatas di sini kita bicarakannya. Marilah kita mulai membuka buku-buku, membuka pesan-pesan para ulama, nasihat-nasihat mereka berkaitan dengan solat ini. Sudahkah solat menjadi identitas kita sebagai seorang muslim dan sudah menjadi sesuatu yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak? Karena kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang akan dihisab pada seorang hamba di dunia ini adalah salat. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila rusak salat kita, tak mau menahu kita tentang kewajiban salat, tentang fardu salat, tentang sunnah salat, tentang kemaslahatan salat, maka akan rusaklah hal-hal yang lainnya. Makanya kata Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua berserta keluarga besar kita, masyarakat kita dan umat Islam betul-betul menjadi orang yang muqimis salat sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.